Dan hebatnya para ahli ilmu, saintis, para ahli menghitung ternyata udara ini campur-campur. Ada oksigen, ada berdunggal, ada O3, ada helium, ada karbon dioksida, macam-macam banyak sekali udara ini. Ada yang untuk kita hidup namanya oksigen berdua. Selain itu bahaya, bisa mati kita. Campur. Dan juga oksigen yang ada ini cuma 25%. Pakai tisu aja bisa. Tisu sama. Ajaibnya coba bawa itu pikir. Oksigen itu cuma 25% kita hidup. Yang masuk cuma oksigen. Yang 75% lagi racun tak masuk. Kita dapat obat kita. Sekarang saya tanya, siapa yang menyaring? Kita buka hidung kita, tak ada saringan di situ. Ada saringan di hidung kita. Jadi siapa yang menyaringnya? Siapa yang nyaring? Jawab. Siapa yang nyaring? Siapa? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Coba kalau tak tersaring nih masuk semua, kalau nggak mati kita. Diisap aja asap rokok. Asap rokok itu kan zat karbon dioksida, bikin mati itu. Diisapnya rokok, masuk juga oksigen yang 25% itu. Bagaimana kita nggak hebat Allah itu coba? La ilaha illallah. Nggak ada yang disembah selain Allah. Allahu Akbar, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Allah paling besar. Allah paling agung. Tapi kita nggak mikir selama ini. Maka disuruh orang Islam itu berpikir. Afala ta'qilun? Kenapa kamu nggak berpikir? Pikirin. Kalau bayar bangkrut kita Pak. Udara itu gratis, masya Allah. Udara gratis. Itu yang paling penting. Setengah jam nggak ada kita mati. Untuk jasmani, ini baru cerita lahiriah nih, baru cerita jasmani. Kita belum cerita nikmat batin. Nikmat yang nomor 2 paling penting untuk tubuh kita ini, untuk lahiriah kita ini, untuk tubuh kita, badan kita. Nikmat yang paling penting setelah udara itu air. Air. Air gratis. Gratis apa bayar? Itu bukan membayar airnya. Itu membayar jasa PT Astri mengambilkan air dari gunung sana, disaringnya pakai mesin, udah bagus, udah bersih, dimasukkannya ke botol, botolnya dia yang buat, diantar ke rumah kita, kita tinggal minum. Bayar dong. Bayar apanya? Bayar airnya atau jasanya? Bayar jasa. Kalau mau pergi ke puncak gunung tuh minum langsung ke sumbernya sampai meletus perut gratis. Betul? Oh, kita nggak mau pergi sana, mau minumnya di atas meja ini. Kalau mau di atas meja ini bayarlah orang-orang yang mengantarkan air ini ke atas meja ini. Betul? Sekarang saya tanya, penting nomor 2, bayar apa gratis? Murahnya Allah itu Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Kafir pun dikasihnya. Kafir siang malam menyembah banyak Tuhan, musyrik. Kerjanya dari pagi sampai malam mabuk, main judi, berzina, makan riba, menghina ulama. Allah udara, dikasih Allah juga air. Kenapa? Rahman, maha. Cuman kita menerjemahkan maha pengasih. Ar-Rahman bukan maha pengasih. Rahim baru maha pengasih. Kita bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Pengasih. Nggak ada beda.
kasih dengan sayang artinya sama dalam bahasa Indonesia. Sayangilah aku kasih. Kasihilah aku sayang. Berarti kasih dengan sayang sama kan? Ini kekasihku. Dia sayangku. Sama apa enggak? Sedangkan Ar-Rahman dengan Rahim tidak sama. Menurut ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli-ahli tafsir kita mengatakan Ar-Rahman itu maha pemurah. Saking pemurahnya Allah, kafir pun dikasih nikmat. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih kaya daripada orang Islam. Betul? Kenapa? Karena Allah pemurah. Tapi ada sifat Allah lagi Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sifat maha pengasih, penyayang, maha kasihan, Ar-Rahim, itu hanya untuk orang beriman saja. Allah tidak kasihan. Kafir dimasukkan ke neraka, khalidina fiha abada, kekal selama lama-lamanya. Allah enggak kasihan. Enggak kasihan Allah dengan rintihan dan tangisan orang kafir dalam neraka. Selama lama-lamanya enggak keluar dari neraka, dikunci pintu neraka. Makhluk, kau diam, kau enggak boleh lagi keluar. Enggak kasihan Allah. Tapi sama orang beriman, yakin dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dosanya sebanyak bintang di langit, ditambah sebanyak pasir di pantai, banyak betul lah itu ya. Masuk surga apa neraka itu orang kayak gitu? Dosanya sebanyak pantai, kira-kira masuk surga apa neraka? Neraka. Saya pikir pun iya. Banyak betul dosanya sebanyak itu. Bagaimana membuatnya itu? Masuk neraka, tapi enggak kekal. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi misqala dzarrah minal khairi misqala dzarrah. Akan dikeluarkan juga dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah padahal di dalam hatinya perbuatan baiknya hanya sebesar biji sawi saja. Perbuatan baiknya hanya sebesar biji sawi. Di neraka entah berapa miliar tahun, Allah lah yang tahu, saya tak tahu. Tapi satu hari dikeluarkan juga dari neraka, dimasukkan juga ke surga sebagai orang terakhir dari neraka, dikeluarkan masuk dalam surga karena dia sebesar biji sawi. Setelah dia keluar, pintu neraka dikunci. Tidak ada lagi orang kafir bisa keluar. Allah enggak kasihan. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah sangat kasihan, sangat kasih sayang kepada orang yang beriman saja. Kalau kafir enggak kasihan Allah. Sampai orang kafir itu minta jadi tanah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Berkata orang-orang kafir dalam neraka, aduh Allah, andai katalah kami jadi tanah. Andai katalah kami jadi tanah, lebih baiklah bagi kami daripada kami kekal dalam neraka. Kafir minta jadi tanah. Ini surah Juz Amma yatasaalun, ayat terakhir, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Kenapa minta jadi tanah? Karena di padang mahsyar Allah mengadili semua makhluk yang bertikai. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan kambing hitam dengan kambing putih. Kambing hitam ditanduk kambing putih. Badannya besar, kambing putih tanduknya panjang. Kambing hitam badannya kecil, tanduknya pendek. Ditanduk, pup. Kambing hitam kesakitan tapi nggak bisa balas karena badannya kecil. Di akhirat kata Nabi, dua-dua kambing dihadirkan di padang mahsyar. Kambing hitam dibesarkan badannya, dipanjangkan tanduknya. Kambing putih dikecilkan badannya, dicabut tanduknya. Kemudian Allah perintahkan tanduk kambing putih sebagaimana dia menanduk kamu di dunia. Ditanduk semua kambing putih. Puh! Setelah ditanduk, dua-duanya jadi tanah. Orang kafir lihat, kambing jadi tanah. Ular di sini makan kodok, di sana kodok makan ular.
Habis itu dua-dua jadi tanah. Oh, jadi tanah. Tiba-tiba kasih kafir-kafir ini. Setelah terjadi pengadilan binatang, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, digiring Allah satu rombongan orang kafir menuju neraka. Tidak diperiksa-periksa. Buat apa diperiksa kafir? Enggak punya iman. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika golongan kafir sampai di pintu neraka, sudah terbuka lebar. Jadi sudah terbuka pintu neraka. Sudah khusus untuk siapa? Kafir. Di ayat lain disebut fattaqun narallati wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah untuk orang-orang yang kafir. Neraka itu uiddat lil kafirin, dijanjikan untuk kafir. Sedangkan sorga uiddat lil muttaqin, dijanjikan takwa. Ini Quran tidak bisa dimana. Walaupun kafir belum tentu masuk neraka. Pasti perasaan pemegang kunci surga. Ini yang bilang Quran, paham? Ini di medsos sekarang ini, jangan merasa yakin masuk surga. Walaupun kafir belum tentu masuk. Udah pasti kafir masuk neraka. Pasti apa enggak? Jawab yang kuat, pasti enggak? Kecuali dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati melainkan dalam Islam. Kalau kau mati tidak dalam Islam, kamu kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan Allah enggak kasihan. Sampai penduduk neraka itu menjerit. Begitu orang terakhir keluar dari neraka dimasukkan ke surga, tidak ada orang beriman yang kekal dalam neraka, tidak ada. Mesti masuk surga, cuman dia udah remuk. Namanya dibakar, remuk, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, namanya Nahrun Hayah. Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Di situ didempul, dilas, diketuk, dibentuk balik jadi manusia. Kemudian digiringlah dia masuk surga, tapi di keningnya ditulis Allah Al-Jahannamiyun, mantan penduduk neraka Jahannam. Jadi kalau jumpa orang tunduk nih. Penduduk surga yang berasal dari neraka, kalau jumpa ahli surga yang langsung masuk surga, orang-orang bertakwa, atau yang ditimbang amal, dapat catatan amal tangan kanan, dia masuk surga, nggak masuk neraka. Kalau penduduk neraka yang keluar dari neraka jumpa sama penduduk asli surga, mereka tutup-tutup kepala gitu. Tahu malu. Kalau sekarang narapidana di Indonesia nggak tahu malu. Keluar dari penjara, datang dia pesta. Saja keluar. Nggak tahu malu. Ini harusnya dipahat juga di otaknya, di kepalanya. Dia nggak mantan penduduk penjara gitu ya. Biar tahu malu. Nggak tahu malu sekarang. Malah penduduk neraka kalau keluar dari neraka jumpa penduduk surga merasa malu. Terpahat di sini Al-Jahannamiyun. Begitu dia keluar terakhir, pintu neraka ditutup. Brab. Karena tadi pintu neraka sekarang sudah terbuka neraka. Ditutupnya kapan? Ketika orang beriman yang durhaka keluar dari neraka, tidak ada lagi orang beriman yang durhaka di dalam neraka. Tutup, tinggal kafir semua. Diam, kata malaikat. Jangan bicara lagi, jangan nangis lagi, jangan menjerit. Tidak ada lagi harapanmu keluar dari neraka, udah dikunci makhluk. Saat itulah orang kafir menjerit. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, wahai Tuhan kami di tanah macam kambing itu,
macam ular itu, macam kodok itu. Lebih baiklah bagi kami daripada kami kekal dalam neraka. Ini kata orang Arab. Ini apa namanya? Ikut-ikut biar kuat, biar paham. Litamani, andai-andai, atau kalimat angan-angan yang tak mungkin terjadi. Dalam bahasa Inggris namanya conditional sentence. Inggris ada kalimat litamani itu, conditional sentence. Misalnya begini, dia bilang begini, if only I were a president, minister. Nah, ini kalimat andai-andai. Seandainya aku jadi presiden, kau sudah kuangkat jadi menteri. Kira-kira diangkat nggak jadi menteri? Diangkat nggak? Enggak, orang cuma andai-andai. Dia sendiri nggak jadi presiden, dia sendiri kepala desa pun enggak. Andai kata aku jadi presiden, kau sudah kuangkat jadi menteri. Andai katalah aku jadi monyet, jadi ular, jadi babi, jadi kambing, jadi kodok, jadi binatang. Setelah diadili di padang mahsyar, lebih baik, kata orang kafir, daripada kami masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini ayat Quran, Pak. Ibu, maka berdoa kita dan berusaha jangan keluar dari Islam, jangan mati melainkan Islam, jangan murtad dari Islam. Siap? Siap? Ini pemurtadan jalan terus, Pak. 20 orang Kristen membuat Injil bahasa orang awak. Judulnya Injil bahasa Minang. Kita protes aktivis-aktivis Islam yang berasal dari Kristen. Akhirnya hilang, berhenti. Berapa bulan yang lalu masuk di internet Injil bahasa Minang. Kita ribut lagi, saya protes. Kakek saya orang Pagaruyung, saya orang Minang kok. Akhirnya dicabut dari internet sekarang. Mereka terus saja, jangan nanti besok-besok dia bikin lagi. Percayalah klien, percaya nggak? Yang bilang Allah walan nasara hatta tattabi'a millatahum, betul? Mereka nggak akan senang sebelum kamu ikut agama mereka. Kalau masih adat bersedih syarak bersedih kitabullah, mereka tidak suka. Hati mereka benci. Mulut mereka benci, tapi kebencian yang dalam hati mereka jauh lebih besar dari kebencian yang dia keluarkan di mulutnya. Jangan lengah kita orang Sumatera Barat. Nenek-nenek kita sudah buat adat bersedih syarak bersedih kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai, itu tidak boleh lekang. Siap? Sudah ada yang mencoba yang mengganggunya itu. Seolah-olah agama nggak hebat. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Macam ayat Al-Quran, betul? Apa pula kita menolak Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, wa ilahukum ilahu wahid. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga-tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Kenapa kita tolak? Adil, perintah Allah tiap khutbah Jumat dibaca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setiap Jumat dibaca. Nah, pula kita menolak keadilan. Enggak pernah kita menolak keadilan. Adil itu perintah Allah di Quran. Menolak keadilan murtad dari Islam. Betul? Kan itu ayat Quran. Kok dikondisikan seolah orang Sumatera Barat adat bersedih syarak bersedih kitabullah, kok seolah-olah memiliki keinginan menolak Pancasila. Menolak Pancasila murtad dong. Sila keduanya kemanusiaan yang adil. Kita mau nggak adil? Kita tolak apa nggak? Menolak keadilan murtad dari Islam, itu Quran. Adab itu bahasa Arab. Adil bahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesianya adil.
700 bahasa Nusantara. Dari Aceh sampai ke Papua. 700 bahasa daerah. Tidak ada satu pun yang sama artinya dengan adil. Tanyalah orang Aceh. Apa bahasa Acehnya adil? Adil. Nah, awak ambo orang Bukit Tinggi ya, Bu. Ada bahasa kecek Minangnya adil. Kecek Minang adil itu ya adil, jua. Betul? Ada bahasa lain? Tidak ada. Sumpah orang Batak. Bah, si Tanggang. Halak Batak dohamu. Oh lo, si Tanggang doau. Ini ada kampung mi. Au asal si Pulau Samosir doau. Ada bahasa Batak na adil. Bahasa Batak na adil on adil. Ada bahasa lain. Orang Jawa, mas, ajeng teng pundi mas, kula ajeng wangsul mawon, teng griyane kula, teng Jogja. Saya orang Jawa. Cara Jawa ini adil itu kenapa? Oh, bahasa Jawa ini adil itu ya adil. Nggak ada bahasa lain. Nggak mungkin kita menolaknya. Betul? Betul? Sebelum ada orang Islam datang ke negeri ini tidak mengenal apa itu adil. Yang ada siapa cepat dia dapat, pat gulipat. Siapa cepat dia, siapa kuat dia menang. Mana ada adil? Orang kata-katanya aja nggak ada kok. Yang membawa adil kemari adalah orang Islam. Buktinya nggak ada bahasa Indonesianya adil. Dalam ilmu linguistik, ilmu bahasa, kalau ada kata-katanya dalam bahasa itu, pasti bendanya ada. Perkara kita pernah jumpa atau tidak, itu bukan urusan kita. Misalnya, ular naga. Ada nggak? Kok diam kalian? Ular naga ada apa nggak? Ada pasti, orang ada kata-katanya kok. Tapi belum pernah jumpa. Itu lain perkara. Tapi ada. Kenapa? Karena seluruh bahasa punya. Apa itu ular naga? Bahasa Indonesia ular naga. Orang Melayu bilang ular naga. Orang Minang bilang nago. Oh, iya kan? Nago. Orang Jawa bilang ulonogo. Orang Cina bilang liong. Liong. Orang Inggris bilang dragon. Berarti ada kan? Ada nggak? Walaupun kita nggak pernah jumpa, ular naga itu ada, betul? Kentut. Pernah jumpa kentut? Tahu bentuknya macam mana? Ada nggak? Ada, karena bahasanya ada. Kecek orang awak. Orang Jawa bilang entut. Betul? Kalau begitu ada bendanya. Tapi saya tanya, adil. Apa bahasa Minangnya adil? Iyalah adil lah itu. Adil lah itu. Adil. Pokoknya adil. Berarti sebelum datang Islam kemari, kita nggak kenal kata-kata itu. Bendanya nggak ada. Yang membawa adil ke Indonesia ini orang Islam. Maka yang paling tahu membagi adalah dengan saling. Orang komunis PKI mencoba bikin adil. Gaya PKI, gaya komunis. Tapi nggak diterima orang. Yang sekarang mau dihidupkan lagi. Apa katanya? Beberapa anggota DPR RI berkata, adil itu sama rata sama rasa. Adil itu sama rata sama rasa. Omong kosong. Di mana ada di dunia ini yang wali kota sama gembel harus sama-sama tidur di emperan toko begitu? Alah, nggak usah bohong lah. Mana ada sama rata sama rasa? Nggak ada. Sekarang orang Islam jangan merasa mayoritas. Tidak ada lagi mayoritas, tidak ada lagi. Semuanya sama. Ini. Sama rata sama rasa itu tidak adil. Sama tapi tidak adil. Andai kata istri saya 1. Andai kata istri saya 2. Yang 1 punya anak 7. Yang 1 gadis. Umur 26. Saya kawin. Istri saya 1, Pak. Andai kata. Nah, istri saya yang kedua belum punya anak.
Istri pertama 7 juta sebulan. Istri kedua 7 juta. Sama apa enggak? Sama atau tidak? Pandainya klien. Berarti adil itu tidak mesti yang perlu banyak dikasih banyak, yang perlu sedikit dikasih sedikit. Itu baru adil. Orang Islam 88,7% dikasih duit negara. Orang Cina Konghucu nggak sampai 1%, dikasih duit negara 100 triliun. Sama apa nggak? Adil. Bilang lagi mayoritas, tidak lagi minoritas, semua sama. Ini bahaya. Tipu, pikirnya kalau sama enak, pikirnya kalau sama adil. Kalau sama dalam Islam namanya zalim. Apa namanya? Zalim, bukan adil. Saya punya anak 3 misalnya, yang besar kuliah di kedokteran. Pergi jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. Yang nomor 2 SMA, pergi jam 7 pagi naik angkot, sudahku naik angkutan umum, pulang jam 2 sore. Yang nomor 3 masih SD, pergi diantar mamanya, pulang dijemput mamanya. Udah, saya kasih 5.000 sehari. Yang SMA 5.000, yang kedokteran 5.000, sama apa enggak? Adil. Yang kelas SD nggak keluar duit apa-apa, orang dia diantar dijemput. Kok bayar 1 kali naik 2.000, pulang 2.000, betul? Yang kuliah pakai sepeda motor, makan siang makan malamnya di rumah sakit, di kampus, kasih 5.000, pulangnya bukan jam 12 dia pulang, jam 5 pagi dia pulang. Kok jam 5 pagi kok pulang? Nyorong pak, Honda tak ada minyak habis. Mau diisi pakai kencing. Komunis itu adilnya sama rata sama rasa itu justru kezaliman yang besar, betul? Menyuruh innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kamu wajib berbuat adil. Adil itu apa? Serasi dan Perlu banyak kasih banyak, perlu sedikit kasih sedikit. Jangan dikasih sama banyak atau sama sedikit, tidak boleh. Ini yang sekarang mau dibuat nih. Semua mau dibikin sama. Enak aja. Kita negeri Sumatera kaya. Kekayaan alam kita diambil semua, kirim ke pusat. Tiba-tiba APBN kita dikasih cuman triliun. Tidak ada sumber alam, Jawa Tengah misalnya, dikasih kasih 1 triliun, kan nggak adil itu. Contoh adil PKI, komunis sama rata sama rasa itu saya mau kasih contoh dengan adil Islam. Adil komunis itu sama rata sama rasa, seperti kita mau buat kopi, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas. Aduklah minum, kalau nggak terbelalak mata tuh. Itulah adil komunis, sama rata sama rasa. Kalau adil orang Islam, yang banyak dikasih banyak. Airnya segelas, kopinya 2 sendok, gulanya 1 sendok. Tidak sama banyaknya, betul? Aduklah, minum. Jelas lebih enak. Kembali kepada kasih sayang. Saking kasih sayangnya orang beriman ini, sebanyak apapun dosa surga 1 hari kelak. Tentu kita tidak mau di akhirat masuk neraka dulu baru masuk surga. Mau nggak? Maunya langsung masuk surga. Betul? Hanya 2 golongan. 2 golongan. Yang satu tanpa diperiksa-periksa dimasukkan ke surga, yaitu orang bertakwa. Taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
Allah giring orang bertakwa satu rombongan masuk ke surga tanpa diperiksa-periksa. Kata Nabi, rombongan pertama masuk surga rombonganku, kata Nabi. Tidak boleh Nabi lain masuk surga sebelum aku masuk surga. Tidak boleh umat Nabi manapun masuk surga sebelum umatku masuk surga bersamaku dan rombongan-rombongan umatku lebih dulu. Ayat itu disambung. Hatta idza ja'uha wa futihat. Sampailah penduduk surga depan pintu surga, barulah pintu surga itu dibuka. Pakai waw. Hatta idza ja'uha wa futihat, barulah dibuka. Abu-abuha pintu surga. Kalau neraka enggak pakai waw. Hatta idza ja'uha futihat. Kunci surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah biyadihi, kunci surga di tanganku, kata Nabi. Wa ma'iyya bi 70,000 min ummati. Bersamaku rombongan umatku 70,000 orang rombongan pertama. Baru 70,000 rombongan kedua, baru 70,000 rombongan ketiga, baru 70,000 rombongan keempat, sampai semua orang bertakwa masuk surga semuanya. Rombongan pertama bersama Rasulullah 70,000. Kira-kira bersama Rasulullah. Masuk nggak? Sahabat Nabi aja 124,000. 27 kali perang. Kita masuk rombongan pertama. Ngelawan Ahok aja pakai SMS nggak berani. Itu golongan yang masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Langsung nggak lewat neraka. Ada lagi golongan yang beriman masuk surga nggak lewat neraka tapi diperiksa dulu. Nggak masuk golongan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau hasil pemeriksaan amal pahalanya lebih banyak dari dosanya, maka setelah ditimbang dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apabila dalamnya dari pahalanya setelah ditimbang dia dimasukkan mahiyah narun hawiyah, api neraka yang bernyala-nyala. Ini Quran yang bilang. Maka kita ini orang beriman, Allah nggak mau kita supaya jangan ditimbang, kita disuruh menjadi orang yang bertakwa. Berapa banyak perintah orang bertakwa, yang diperintah bertakwa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Betul. Artinya apa? Supaya kita ini kita mati dalam keadaan bertakwa, biar nggak diperiksa-periksa. Kalau mati dalam keadaan beriman, ya ditimbang amal. Kalau banyak baiknya masuk surga. Kalau banyak jahatnya apa boleh buat. Walaupun beriman mesti masuk neraka. Meskipun tidak kekal. Sampai sini paham? Ini akidah kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Yang banyak orang hari ini tidak paham. Dipikirnya kalau beriman pasti masuk surga. Enggak mesti. Enggak mesti. Ada yang masuk surga memang, tapi lewat neraka dulu. Nah, ini kan kabar-kabar yang diberikan Rasul kepada kita. Nah, kembali kepada nikmat. Paling mahal harganya, maksudnya paling penting udara, gratis. Nomor 2 penting air, gratis. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kau minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Menurunkannya dari langit, ataukah kami Allah yang menurunkannya dari langit? Siapa yang menurunkan? Siapa?
Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Bagaimana perasaanmu kalau air hujan itu kami bikin rasanya asin seperti air laut? Air hujan itu dari air laut asalnya, setuju? Air laut rasanya apa? Disiram matahari keluar awan putih. Naik awan putih berasal dari air asin. Awan putih, kata Allah di Quran, tidak akan pernah turun jadi hujan. Nggak bisa. Sampai kiamat awan putih terus. Supaya turun dari hujan, Allah tiupkan angin. Angin meniup air laut bergelombang, memukul pantai. Pap, terbanglah biji-biji air asin yang sangat kecil, yang nggak nampak dengan mata saking kecilnya. Diterbangkan angin ke langit, jumpa dengan awan putih. Maka berubahlah awan putih menjadi awan hitam. Barulah turun hujan. Nah sekarang itu Badan Penanggulangan Kebakaran Hutan, pernah saya duduk tuh jenderal, duduk sama gubernur, duduk sama jenderal, duduk makan siang. Saya bilang bagaimana ini kebakaran hutan di Riau? Sudah semakin parah. Itu abu-abunya asap luar biasa, menyiksa betul anak sekolah sampai libur. Kantor-kantor libur, parah betul. 1 meter nggak nampak depan. Akhirnya kata jenderal itu, ya kita sudah padamkan beberapa tempat dan sudah membuat hujan buatan. Hah? Saya bilang, kalian buat hujan? Iya Pak, kami membuat hujan dan berhasil Pak. Sudah turun hujan. Masya Allah. Kamu bikin hujan? Saya bilang, iya Pak, kami bikin hujan. Macam mana caranya? Kami bawa pakai helikopter Pak. Kami semprotkan garam ke awan-awan putih itu. Akhirnya awan putih jadi awan hitam dan turunlah hujan. Kau cuma nyemprot aja, kau bilang kau yang buat. Siapa yang buat? Allah. Kalau nggak ada awan putih disemprot garam, kira-kira jadi nggak? Sampai gondol nggak turun hujan? Sombongnya, kami membuat hujan. Kata Allah, siapa yang menurunkan hujan? Kamu atau kami? Kata Allah. Siapa? Allah. Jangan kita mengkafiri Allah. Bahaya kita hari ini. Kita merasa pintar, kita langgar Quran. Perasaan kita lebih hebat dari Allah. Nah, awan putih itu dari air asin. Angin meniup butir-butir air asin. Betul nggak? Kenapa turun hujan tidak asin? Turun hujan diminum tawar. Kalau asin bagaimana nasibmu kata Allah? Bagaimana nasibmu kalau air hujan kami buat asin seperti asalnya air laut? Maka matilah seluruh tumbuh-tumbuhan sedunia. Kalau tumbuh-tumbuhan mati semua karena hujan airnya asin, maka berhentilah oksigen. Karena oksigen berhenti, maka matilah seluruh makhluk hidup. Paham? Maka ayat itu ditutup Allah. Kenapa sih kamu tidak pandai bersyukur? Gratis. Dari air asin jadi air tawar. Diminum hilang dahaga. Tidur malam. Tidur ngoroh. Udah dengar azan. Kata Nabi, siapa yang mendengar azan tidak bangun, maka dikencingi setanlah kupingnya. Kalau seminggu aja nggak sholat, bekaratlah kuping itu ya nggak. Apalagi setahun nggak sholat, apalagi sampai umur 40 nggak sholat. Wah, setan bilang ini karat betul kuping. Banyak mengejek saya, Ustadz juga. Dia bilang, setan kok kencing. Kalau setan kencing bentuknya macam mana? Iya. Jadi setan lah kau dulu biar tahu kau bentuk kencing setan. Yang bilang setan kencing Rasulullah, betul? Kita percaya nggak? Sudah, macam mana bentuknya nggak usah tahu, biar aja begitu. Mau tahu nantilah di hari kiamat. Atau mintalah jadi setan biar nampak kencing setan. Ini Ustadz ini karena kita nggak dianggap golongannya dia. Setan terkentut. Kentutkah setan? Kentut nggak? Kapan setan kentut? Ketika dikumandangkan
Azan. Ketika dikumandangkan azan, setan lari terkentut-kentut. Saya tanya, setan kentut apa enggak? Terus ada yang nanya, kalau setan kentut macam mana bentuk kentut setan? Sedang bentuk kentutku aja aku nggak tahu, apalagi bentuk kentut setan. Memang banyak Pak yang mau merusak agama ini sekarang. Hadis Nabi dia hina. Seolah-olah dia pandai, pintar, padahal dia menghina hadis. Menghina hadis bisa jatuh murtad. Betul? Betul? Menghina Quran jatuh murtad. Betul? Nah, ini bahayanya lah iman orang akhir zaman ini. Coba. Maka mengaji harus sama ulama. Di sini ada masjid, ada ngaji kita sini. Jangan buka-buka internet, nggak tahu siapa yang nulis, tahu-tahu kita hajar. Kita salahkan pula ulama kita. Gara-gara kita baca media sosial, Facebook misalnya. Nikmat ketiga yang paling penting adalah makan. 4 hari nggak makan hidup. Tapi kalau 4 hari nggak minum, mati. Maka lebih penting air dari makan. Makan itu dikasih Allah gratis. Gratis apa bayar? Kita makan nasi dari beras, gratis apa bayar? Bayar Pak, sekilo beras 10.000. Itu karena nggak mau nanam sendiri. Ditanamkan orang, dipanenkan orang, diantar ke rumah kita, bayar beras atau bayar jasanya? Bayar nggak? Kalau begitu makan dikasih Allah gratis apa bayar? Kuat jawabnya, gratis apa bayar? Biar kita pandai bersyukur. Matah rusun. Tidakkah kau perhatikan bibit yang kau tanam di dalam tanah? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya dari tanah? Ataukah kami Allah yang menumbuhkannya? Itu cuma nanam aja. Siapa menumbuhkan? Makanya kalau sudah menanam, faida azamta fatawakkal. Sudah tanam sudah, bismillah tanam tinggal, serahkan sama Allah. Jangan urusan Allah kita urusi. Kita tanam batang kayu, ubi, sini namanya apa? Ubi kayu, ubi. Kalau ubi rambat apa namanya sini? Belo kayu. Kalau kita menanam belo kayu, kita potong sejengkal-sengkal, kita tanam. Tugas kita nanam aja. Tugas kita, bismillah tanam, bismillah tanam. Tumbuh satu pohon di surga. Bismillah subhanallah, bismillah subhanallah, bismillah subhanallah. Setiap satu subhanallah tumbuh satu pohon di surga. Untuk kita bismillah subhanallah. Tanam, sudah pulang, tinggal doa sama Allah. Jangan jadi urusan Allah kita urus-urus. Tanam. Besok datang kita, cabut. Udah tumbuh belum? Oh belum, tanam lagi. Besok datang lagi, cabut. Udah tumbuh, mati tuh belo. Betul? Betul nggak? Betul. Siapa yang menumbuhkan kata Allah? Kamu apa kami kata Allah? Siapa? Bagaimana perasaan kita kalau tumbuh pohon itu? Kita tanam satu biji mangga. Ditanam satu biji mangga, tumbuh satu pohon mangga, berbuah satu biji mangga saja. Kira-kira kita hidup nggak? Ditanam satu butir padi, tumbuh pohon padi, berbuah satu butir padi. Bagaimana perasaan kita? Jadi siapa yang menumbuhkan padi berbuah sampai ribuan bulir padi? Syukur apa enggak? Dan itu gratis. Ditulis Allah dalam Quran juga itu. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang telah memberi kamu makan. Kita pikir yang cari makan kita pikir. Yang cari makan kita. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Kalau kita nggak cari tetap saja rezeki itu datang. Kalau rezeki sudah ditetapkan Allah, ada malaikat yang mengantarnya, namanya malaikat Mikail. Nggak percaya? Seandainya ada buah apel tumbuh di Amerika, di Washington. Begitu tumbuh, keluar bijinya, ditulis malaikat Mikail, Tengku Zulkarnain, milik saya. Besar apel itu, antara dua.
Kalau enggak saya ke sana, apel itu yang datang ke rumah saya. Setuju? Enggak peduli siapa yang beli, siapa yang metik, enggak tahu. Bisa saja yang beli tetangga dikasihnya ke saya. Betul? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa hitungan. Ini air asli ini siapa yang beli? Enggak tahu. Dari mana dibeli? Tidak tahu. Pakai duit siapa? Tidak tahu. Rezeki siapa? Rezeki saya. Siapa yang berani minum ini? Kalian berani? Berani? Nah, ini rezeki saya. Syukuri. Rezeki itu semua sudah ditetapkan, nikmat-nikmat jasmaniah itu. Kalau habis rezeki maka matilah kita. Yang kita tanya, kenapa saya belum mati? Karena saya masih muda. Yang baru lahir pun mati banyak. Betul? Baru mati banyak. Nggak ada urusan mati dengan muda. Saya ini sudah tua Pak, sebentar lagi mati. Ya berapa banyak orang tua nggak mati-mati. Masuk rumah sakit 2 tahun nggak mati-mati. Makan lewat hidung nggak mati-mati. Anaknya sampai manggil 7 dukun. Pak dukun, Pak dukun, apa tolonglah Pak. Bapak kami nggak mati-mati. Kami sudah ikhlas Pak, sudah ikhlas. Ikhlas supaya bapaknya mati. Diambil dukun tuh batang kelor, dicambuk dukun tuh. Oh, setannya kesakitan. Kau pun kalau aku sabet pakai batang kelor kesakitan. Disabetnya, udah sebentar lagi mati. Pulang dukunnya ke rumah, mati. Mati. Siapa yang mati? Dukunnya yang mati. Apa urusan mati? Urusan mati itu bukan karena muda, bukan karena sakit, bukan karena sehat, bukan karena kaya, bukan karena miskin. Tapi urusan mati kata Allah, karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Betul? Kenapa dicabut malaikat maut nyawanya? Nah, dijawab Allah dalam hadis kursi. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquhu. Itu nyawa manusia tidak akan dicabut malaikat maut kecuali rezeki yang ditetapkan Allah untuknya habis semua diambilnya. Baru datang malaikat maut mencabut nyawanya. Paham? Sekarang saya tanya, kenapa kita masih hidup? Karena rezeki untuk kita belum habis. Titik. Udah gak bisa makan, Pak. Udah gak bisa minum. Gini. Masih ada jatah bubur. Lewat hidung disemprotkan dokter. Betul gak? Betul. Jadi kenapa kita repot? Gara-gara mau cari makan, kita menipu. Gara-gara mau cari makan, yang sudah ditetapkan Allah pun mencuri. Gara-gara cari makan, korupsi. Padahal ditetapkan Allah. Dapat makan kok gratis. Betul. Ada orang begitulah. Bodohnya orang Islam hari ini. Bodohnya orang Islam. Memang rezeki Allah yang menetapkan Pak. Tapi ditapikannya pula Allah. Allah ditapikannya. Memang yang ngasih rezeki itu Allah Pak. Tapi kalau saya nggak kerja mana dapat rezeki Pak. Oh jadi Allah takut sama kau begitu. Ya begitu Pak. Memang yang memberi rezeki Allah Pak. Tapi kalau nggak dikasih, kalau saya nggak kerja mana dapat duit, mana makan. Bodohnya lah manusia. Dimarahinya bininya. Diam kau. Kalau aku nggak kerja, nggak cari makan, nggak makan, kau mati kau sama anak-anakmu. Tiba-tiba dia ditangkap polisi, masuk penjara 10 tahun. Nggak kerja dia di penjara. Matikah istri dan anaknya nggak makan? Hoi, mati nggak? Keluar dari penjara tengok gemuk bininya. Ya, gemuk kok. Iyo, indah ada yang menampak mulai. Nggak ada lagi yang memukuli aku. Masuk penjara 10 tahun, gemuk dia. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat makan, saya mati. Berapa banyak orang nggak bekerja, nggak mati-mati dapat makan? Siapa? Orang penjara tuh nggak pernah kerja, makan, betul. Jadi kenapa kita bilang nggak kerja kita nggak makan? Allah bahaya kali iman kita hari ini. Memang yang memberi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kau harus bekerja? Saya bekerja disuruh Rasul, disuruh Allah.
Usaha saja. Kalau dapat dari kerja saya rezeki, saya ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak dapat dari kerja, Allah beri rezeki lewat jalan yang lain. Setuju? Setuju? Rezeki bisa datang lewat sakit. Orang sakit nggak kerja, tidur di rumah sakit. Kalau kerja kuli bangunan, gajinya 70.000 sehari, anaknya 5. Makannya pun kerupuk. Sama sambal tempe. Buahnya pun pisang yang kecil-kecil tuh, pisang monyet itu. 70.000 gaji. Tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit. Datang kita ke rumah sakit, makan sup ayam. Ayo, mak, kerja makan ikan asin, nggak kerja sup ayam. Kita tanya, makan sup ayam? Tetangga saya datang tadi membawakan sup. Siapa tetanggamu? Pengurus masjid. Kasihan dia katanya dengar saya sakit. Mak, rezeki orang sakit sup ayam. Begitu selesai makan sup ayam, dikupaskan bininya apel. Mak, kuli bangunan makan apel. Siap, dari mana apel nih? Dari calon wali kota Bukit Tinggi. Rezeki orang sakit, betul. Rezeki bisa datang lewat sakit, rezeki bisa datang lewat mati. Mati dapat rezeki. Rezeki. Kawan saya miskin, anaknya pulang ke rumah naik sepeda kawannya, mau ambil sapu karena mau ada Maulid Nabi. Jadi dia mau membersihkan sekolah. Pulang dia ambil sapu ke rumahnya, ditabrak truk. Mati tuh anak. Bapaknya nyewa tanah, lantainya lantai tanah, atapnya bambu, atapnya nipah, dindingnya bambu. Miskinnya bukan main. Kawan saya. Sedih lah, anak murid lah pula. Kepala sekolah datang geger masuk koran, wali kota datang, camat datang, semua datang. Seminggu kemudian kaki naik RX King Cobra dia. Oh mak, Honda baru ya, Yamaha baru. Iya, anak mati dapat ini awak. Itu satu mati, kalau 3 mobil dia. Rezeki datang lewat mati. Kematian. Paham? Ini iman, Pak. Ini yang saya baca tadi. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Yakin dengan Allah. Yakin dengan Quran, yakin dengan hadis. Tak yakin dengan makhluk. Makhluk bisa iya, bisa enggak. Jangan gantungkan harapanmu kepada makhluk, kamu akan kecewa. Gantungkan harapanmu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu tidak akan kecewa. Kita gantung sama Allah, enggak berhasil usaha kita, kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang gagal tapi bersabar dalam kegagalannya. Kalau kita usaha, kita serahkan doa sama Allah, berhasil, kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur. La in syakartum la azidan. Nah, kalau kamu pandai bersyukur, pasti Allah akan tambahi nikmat-nikmat baru dengan pasti. 2 kali pastinya itu. 2 kali pastinya itu. La harfun taukid pasti. La azidan, nya pasti. Pasti kami Allah akan menambahi kepada pasti. Wa innallah, dan sesungguhnya dengan pasti lagi, pasti. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini soal iman ini. Iko aja kece, iman aja 1 jam. Iya, kalau nggak beriman untuk apa hidup? Betul? Betul? Ayat itu tadi surah At-Taubah ayat 20 dipanggil Allah, kita disebut alladzina amanu. Hanya 1,7 miliar penduduk dunia yang beriman, mengucap Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya. Dari 7,6 miliar manusia, hanya orang beriman hanya 1,7. 7,6 miliar lagi dikurang 1,7 tidak beriman. Alhamdulillah 1 di antara 1,7 miliar itu kita. Alhamdulillah.
Nikmat kedua, nikmat rohani. Rohani itu agama, tidak ada lain. Nikmat rohani hanya agama, tidak ada yang lain. Yang turun dari langit agama, yaitu agama Islam. Tidak ada lain. Maka kalau rohani kita sakit, jangan obati pakai benda dunia, salah obat. Kalau badan kita sakit, diobati pakai obat dunia, cocok. Darah tinggi, minum daun salam, oke. Ya enggak? Darah rendah, makan kambing, oke. Tapi kalau iman rusak, jangan kau perbaiki dengan dunia, salah obat. Kalau hatimu rusak, hatimu tak tenang, jangan obati dengan makanan dunia, nggak cocok, nggak tepat. Hati resah, nggak mau tidur, supaya tenang besok pergi ke pantai, buka aurat di pantai Bali, sono pergi ke Bali naik kapal terbang, habis pulang balik 5 juta, guling-guling di pantai buka aurat macam buaya, linding, 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 supaya tenang. Dapat tenang nggak? Dapat tenang nggak? Bukan makanan hati. Seperti itu. Saya supaya tenang, saya berjoget, hidupkan kaset. Joget Tanjung Katung airnya biru sama bini orang. Agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri, sampai berkeringat. Tenang apa enggak? Bukan itu makanannya. Supaya tenang hatimu, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahui olehmu dengan berzikir, hatimu jadi tenang. Paham? Baca Quran. Wa nunazzilu minal Quran, diturunkan oleh Allah daripada Quran itu ma huwa syifa, obat bagi lima fis sudur, bagi hati manusia yang sedang sakit. Ini kita sering salah obat. Supaya hati tenang, pasang AC di kamar. Supaya tenang tidur. Orang hatinya yang sakit kok AC dipasang. Salat tahajud malam. Paham? Serahkan oleh Allah, banyak kali lah perkara ini. Ya Allah, laki mau kawin lagi pula, ya Allah. Serahkan. Nanti diselesaikan Allah. Kalaupun laki kawin lagi, kita sabar. Atau lakinya nggak jadi kawin karena calonnya mati ditabrak kereta api. Ya. Paham? Alladzina amanu wa hajaru. Mereka yang beriman, mereka berhijrah. Rupanya yang mau hijrah itu hanya orang beriman, Pak. Selain orang beriman tidak mau hijrah. Hijrah dulu zaman Nabi, tinggalkan kampung halaman, pergi semuanya pindah ke Madinah, mengawani Rasulullah di sana. Itu hijrah zaman itu. Tak peduli orang Mekah kah, orang Parsi kah, orang Romawi kah, orang Ethiopia kah, orang Yaman kah. Diperintah semua waktu itu hijrah, pindah semuanya ke Madinah, tinggalkan rumah semua harta. Kalau mati dalam perjalanan mati syahid, mati di Madinah dihitung mati syahid. Tapi begitu Nabi berhasil mengalahkan kota Mekah, Fathu Mekah namanya. Mekah sudah kalah, sudah dikuasai Islam. Apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah setelah Mekah kalah dengan orang Islam. Jadi kalau sekarang Bapak jual rumah di Sumatera Barat, kebun sawit dijual semua, beli tanah ke Madinah, tidak dapat pahala hijrah lagi. Bukan itu hijrah setelah ini. Akan tetapi kata Nabi, hijrah itu minadz zulumati ilan nur, dari yang gelap kepada yang minal bab, yang batil kepada yang betul. Ini yang disuruh Nabi. Kalau kemarin tidak sholat, besok mulai sholat, itu hijrah. Mati dapat pahala hijrah, Pak. Sebab pindah ini payah. Kalau kemarin mabuk saja, tobat besok pagi pindah ke masjid tidak lagi mabuk. Berat, Pak. Semua kawan-kawannya pemabuk mengejek dia. Lah tobat ya. Ada dapat kunci surga ya. Iya, ikut dia. Rancak mana kau ikut. Dia minum. Dia ejek-ejeknya kita. Payah, Pak, orang tobat payah, Pak. Tapi dia mau pindah.
Kemarin masih makan riba, hari ini berhenti makan riba. Oh, berat Pak. Bank konvensional itu riba. Bank syariat itu halal. Pindahkan besok pagi, hari Senin, semua duit kita ke bank syariah. Karena seringan-ringan yang makan riba, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis Sahih Muslim. Sekarang kita memang dihalangi untuk taat. Allah, ada yang ngomong ini, Allah. Bank syariat dengan bank Islam sama saja. Loh, kok sama saja? Ya sama-sama dapat untung juga. Malahan lebih mahal lagi pinjam duit di bank syariah daripada pinjam duit di bank konvensional. Banyaknya lah fitnah untuk taat di akhir zaman ini. Bank syariah tidak meminjamkan uang. Catat besar-besar ini. Bank syariah tidak meminjamkan uang. Bank syariah membiayai. Apa namanya? Memberikan meminjamkan uang. Kalau bapak mau beli rumah, harganya 100 juta. Duit bapak nggak ada, cuma punya 25 juta. Bisa nggak beli rumah 100 juta pakai duit 25 juta? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak, maka bapak bank Islam, bank, saya mau beli rumah 100 juta tapi duit saya cuma 25 juta. Kalau duit-duitnya kata bank boleh, mari kita beli. Kita belinya bersyarikat, musyarakah. Duitmu 25, duitku 75. Ah, pegang sama kau nih, 100. Betul? Di sana. Dibelilah rumah itu 100 juta. Duitnya duit siapa? Duit bapak itu 25 juta, duit bank 75 juta. Baru datang dia ke bank, ini suratnya. Diagih surat. Ini udah saya beli Pak, 100 juta. Suratnya sama bapak. Kata bank, bapak boleh tinggal di rumah itu. Karena bapak punya saham 25% di rumah itu. Tinggal kami yang pegang, karena kami punya saham 75%. Sampai sini paham? Kata bank, bagaimana kalau saham yang 75% kami punya ini 75 juta, kami jual sama bapak? Mana bisa, nggak ada duit. Dicicil 75 bulan. Oh, kalau 75 bulan sanggup aku membayarnya. Ah, selama 75 bulan itu kami ambil untung 30 juta. Jadi rumah ini kami jual sama kamu 105 juta. Selama 75 bulan. Paham sampai sini? Dibayarlah tiap 1 juta 200 selama 75 bulan. 1 juta tiap bulan, ya kan? Terus gitu sampai lunas lah pokoknya. Ini jual beli atau utang? Jual beli. Ada untungnya? Ada, yang namanya jual beli ya mesti ada untungnya, betul? Apakah untungnya itu dianggap haram? Tidak, yang bilang untungnya halal itu Allah. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, tapi Allah mengharamkan dapat untung dari jalan riba. Sama-sama dapat untung dari jalan riba, dapat untung tapi haram. Dari jual beli dapat untung tapi sama-sama untung, pilih mana? Pilih yang halal, pindahlah ke sana. Maka ketika jatuh fatwa tahun 2003 bunga bank konvensional haram oleh Majelis Ulama Indonesia, karena seluruh dunia Indonesia sudah ada bank Islam, Muhammadiyah menarik seluruh bank konvensional sebesar 15 triliun, pindah semua ke bank syariah. Karena riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri dosanya. Hijrah. Orang kalau hijrah tubuh berat, tapi tidak seberat hijrah harta. Makanya ayat ini disambung.
Bilillahi bi amwalihim. Orang yang beriman mereka hijrah, pindah, berjuang mati-matian di jalan Allah, pakai harta mereka dan pakai diri mereka. Harta dulu disebut karena harta lebih berat, dan diri mereka. Rojatan indallah. Mau hijrah pakai harta dan diri mereka sendiri, susah payah dalam aturan agama. Mereka adalah derajat paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah pakai azam. Azam agung. Azam paling agung. Kalau Allah bilang kita paling agung, mau apa kita? Dan distempel di ujung ayat, wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Ini ayat At-Taubah ayat 20 yang saya baca tadi. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwan. Kepada mereka Allah janjikan kabar gembira, Allah beri kabar gembira bahwa mereka akan mendapat rahmat, kasih sayang Allah, waridwan, dan mendapat keridhaan Allah. Ingat Pak, Ibu, Bu, Bapak, kita masuk surga bukan karena banyak amal. Kita masuk surga karena rahmat Allah, dan orang yang dirahmati Allah karena Allah ridho kepadanya. Berdosa pun dia dianggap nggak berdosa karena Allah ridho. Dan yang dipanggil masuk surga itu memang orang yang diridhoi Allah. Dan yang dipanggil masuk surga itu bukan manusia. Yang dipanggil masuk surga bukan hai orang beriman. Nggak jumpa itu ayatnya. Ya ayuhan nas udkhulul jannah. Manusia masuklah surga, nggak ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah. Orang beriman masuklah surga, nggak ada ayatnya. Yang dipanggil masuk surga itu justru orang yang nafsunya tunduk dengan adab, walau pahit. Lihat ayatnya, surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi jannati. Hai nafsu yang sudah terikat dengan agama, mencuri tak mau, berzina tak mau, makan riba tak mau, korupsi tak mau. Lebih baik aku makan nasi kecap asal halal daripada makan beef stick tapi haram. Biarlah awak makan nasi sama kecap daripada makan kari tapi kan. Betul? Betul nggak? Itu orang yang mutmainnah. Naik kapal terbang, jatuh di hutan, mati semua kecuali satu orang hidup. Jalan kaki dari hutan itu sampai ke kampung 3 hari 3 malam. Sampai di kampung diterima sama orang kampung. Bapak siapa? Saya penduduk Jakarta. Ini KTP saya jatuh naik kapal terbang. Hancur semua, mati kecuali saya luka-luka. Udah 3 hari saya nggak makan. Dibawa ke rumah kepala desa. Bawa ke rumah kepala desa. Udah 3 hari Pak. Iya. Lapar udah nggak makan 3 hari. Dikasih makan sama kepala desa. Nasi. Pakai semangkok kari. Oh mak kari kau. Iya. Dia makan. Itu kari apa? Kari anjing. Nggak boleh, saya orang Islam. Tuh. Nafsul mutmainnah. Jadi makan apa? Lebih baik saya makan nasi pakai garam saja daripada makan nasi pakai kari anjing. Paham? Irji'i, datang kau, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyah, datangi Tuhanmu dengan ridho. Mardiyah, kau akan diridhoi Allah. Orang yang hijrah, waridwan, dapat keridhaan Allah. Gabunglah kamu sesama hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuk kau ke surgaku. Nah, inilah beratnya hijrah ini sekarang ini. Di Indonesia ini sekarang mau berat Pak hijrah Pak.
Ustadz-ustadz yang lurus saja mau ceramah diancam-ancam. Ustadz Abdul Somad di beberapa tempat diusir, nggak boleh ceramah. Ini ceramah. Siapa punya kerja itu? Nggak mungkin nggak ada yang mengaturnya itu. Betul? Betul ya? Pasti ada yang ngatur itu. Yang kuat golongan kafir. Belum ada manusia di dunia kafir sudah ada di Quran. Betul? Tiba-tiba jangan bilang kafir itu kasar. Di mana kasar? Kamus besar bahasa Indonesia mengatakan kafir itu menutup hati dari Allah dan Rasul. Di mana kasar? Asal kata kafir ayat kufur, menutup ini meja-meja, dipasang telapak mejanya. Ini bahasa Arabnya kafir, yang kufur, menutup meja ini dengan tapak meja. Bahasa Inggrisnya itu cover, covering, cover itu bahasa Arab. Memasang taplak meja ini, menutup meja dengan taplak meja ini, bahasa Arabnya kafaro. Orang yang memasak ini kafir. Siapa tadi yang masaknya? Di mana ada kasar? Masa ada Quran kasar? Ada Quran kasar? Ada Quran kasar? Berarti mereka bilang Quran kasar sekarang? Luar biasa sekali. Kita tuh harus kebutuhan sini. Mereka berani bilang Quran kasar. Itu kan kita protes juga, Ustaz radikal, mau dikasih sertifikat. Menteri Agama dulu dikasih sertifikat, ya enggak? Jangan-jangan nggak lulus Al-Fatihah. Dulu penjajah Belanda juga menghina Islam pakai cara begitu. Orang jangan bilang mati itu kasar. Gue mesti bilang meninggal, yang meninggal itu lebih halus. Ini menghina benar, tapi dia nggak heran, dia kafir Belanda. Jangan bilang mati kasar, yang halus itu meninggal. Padahal mati bahasa Quran. Setiap sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mati kasar. Habis itu bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati meninggal. Ini kerja kafir Pak, dari dulu itu kerjanya. Mati itu kasar,
meninggal. Padahal mati itu bahasa Arab, ada di Quran. Dipakai Nabi. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Betul kan? Kalau sudah mati, idza mata, Rasulullah bilang mati udah kasar. Dan kita diam, harus protes. Menir, mati itu bahasa Quran, bahasa hadis tidak mungkin kasar. Jangan diganti meninggal, tetap aja mati. Yang kasar itu mampui. Mampui. Betul. Betul. Kita nggak nyambung, kita dihancurin, dihancurkan gitu. Kalau dulu yang melarang kita memakai Quran, ayat-ayat Quran, mati kasar diganti dengan menir, itu kafir penjajah Belanda. Sekarang yang mengarang kita bilang kafir orang Islam, Pak, KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Aduh. Udah merdeka tambah parah negara ini. Betul? Betul. Setuju? Tenang-tenang aja lah pemilunya. Tahun depan mulai 24 harus menang dari sini. Betul? Betul. Iyalah. Nah, usaha mulai sapi, jambi, sebelih jadi kandang. Sebalik. Paham? Takut? Paham? Paham. Jangan bicara politik Pak di negeri ini, di masjid. Saya ini cerita agama, bukan cerita politik. Betul? Betul. Agama kita sedang dihalangi oleh orang yang memenangkan pertarungan politik. Betul? Betul. Begitu kita harus memenangkan pertarungan itu, kita pilih orang-orang soleh supaya nggak diprotes-protesnya lagi, agama kita nggak dirusak-rusaknya lagi. Percaya? Percaya. Sekarang ini saya baru dapat kabar dari Sumatera Timur, Sumatera Utara. Mau dibikin lagi pesta jamu laut, menjamu laut. Itu sudah mati di Sumatera Timur, di setiap pinggir laut Sumatera Timur, dari mulai Pulau Kampai, Laut Pedage, Laut Pantai Cermin, Pantai Lampung, Sialan, itu semua sudah mati itu. Karena dakwah ulama-ulama Allah SWT dan Muhammadiyah. Nggak ada NU di Sumatera Utara waktu itu, belum ada. Didakwahlah ulama-ulama Allah SWT dan ulama-ulama Muhammadiyah dan Ittihadiyah. Hilanglah kebiasaan menjamu laut itu. Sekarang mau hidupkan lagi, besok hidupkan besok. Di Labuan Batu katanya. Ini kebudayaan Pak, bukan agama. Kalau membaca Bismillah kok, selawat Nabi kok, betul? Kok nggak mau bawa agama? Yang membuatnya orang Melayu kok, 100% orang Islam. Saya pernah meneliti itu waktu saya masih kuliah di USU, jurusan linguistik. Kenapa diberhentikan? Karena jamu laut itu pawang-pawangnya, dukun-dukunnya tobat semua, naik haji tobat, umroh tobat. Ternyata syairnya itu memang musyrik, memuja-muja setan, memuja-muja jin. Saya tulis syairnya atas nama Universitas Sumatera Utara dengan dosen saya waktu itu meneliti. Mau dengar syairnya? Wow. Dengar baik-baik. Siapkan makanan, ditaruh ke dalam sampah, dianjurkan ke laut, mau memberi makan laut. Laut kan marah itu, kurang ajar kalau segini besok besarnya aku cuma kau kasih makan sesampan, terus kau minta ikan setahun. Akan dipakai dong. Setelah dianjurkan itu sesatnya, kalau bahasa lainnya jamuan, bahasa Jawanya sesajen, bahasa lainnya apa? Jamuan, jamu laut. Setelah dianjurkan, pawangnya menyanyikan syairnya. Ahoy, jembalan langit, jembalan air, jembalan
Ini bukan negara Islam. Jangan halangi kami berbudaya. Diadu domba hari ini agama dan budaya. Jahat. Luar biasa. Jangan heran Bapak Ibu. Sudah 6 tahun mereka udah buat ini. Namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Apa namanya? Baru-baru diajukan rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila. Isinya Pancasila jadi 3 sila, trisila. Ketuhanan adalah ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berkebudayaan dan akan diperas lagi jadi ekasila, yaitu gotong royong ketuhanan hilang. Seluruh majelis ulama se-Indonesia tolak. NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Ijtihadiyah, semua menolak. Diberhentikankah pembahasannya? Enggak, jalan terus. Prolegnas 2020, undang-undang RUU HIP masih jalan terus. Omong kosong dia bilang diberhentikan. Kenapa ngotot sekali bikin RUU HIP ketuhanan yang berbudayaan? Karena selama ini mereka buat 6 tahun ini kita protes, dan yang protes gak bisa ditangkap karena gak ada undang-undangnya. Perlu dibuatkan undang-undang untuk menangkap yang protes. Ini analisa saya betul, percaya. 3 tahun yang lalu di Istana Negara dibuatlah Isra dan Mi'raj di Istana Negara. Pembacaan Al-Quran ini saya dikirimin di Facebook, rekaman dari TVRI. Para pemirsa sekalian, Isra dan Mi'raj tahun ini di Istana Negara akan menampilkan orang namanya Sekolah Wintulan, dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta, membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan membacakan surat Al-Najm ayat 1 sampai sekian dengan membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran memakai lagu langgam Nusantara. Langgam lagu Nusantara. Saya heran, tapi baca Quran Nusantara belum pernah tahu. Keluar orang pakai jas hitam. Kapan pula Nusantara pakai jas? Ada Nusantara pakai jas. Yang pakai jas penjajah Belanda. Betul. Orang Minang pakai tulang, mau enak. Orang Aceh pakai maketuk. Orang Jawa pakai belangkon, pakai basket, pakai sarung. Orang Papua pakai kote. Nggak ada pakai jas budaya Nusantara. Nggak ada. Carilah pakai adat, pakai jas dah. Betul? Katanya Nusantara pakai baju jas. Rupanya Nusantara lagu Qurannya Nusantara. Begitu dia baca, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Kalau ada kumis jaguti kumisnya, menghinanya dia sama agama kita. Bukan dia nggak mampu baca Quran lagu Arab internasional, orang dia juara internasional kok yang baca itu. Sengaja diperintahkan untuk baca Quran lagu Nusantara. Kita protes. Ulama-ulama mana yang protes? Ada juga yang bela itu hebat bahasa Indonesia. Ada yang apa? Lagu Arab mau lagu Jawa ya nggak apa-apa. Yang penting tajwidnya nggak rusak. Kalau pakai lagu Jawa pasti tajwidnya rusak. Betul? Betul? Betul. Pasti rusak. Apalagi Al-Quran itu bahasa Arab yang bilang Allah. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya
bahasa Arab, lagunya Jawa. Nggak cocok, betul? Tiba-tiba Menteri Agama waktu itu pidato sebulan kemudian kurang lebih. Penutupan seleksi nasional tilawatil Quran di Manado. Kata Menteri Agama waktu itu, saudara-saudara, setelah menutup seleksi Quran tingkat nasional ini, kita akan membuat musabaqah tilawatil Quran yang pertama dengan memakai lagu-lagu langgam lagu-lagu Nusantara. Duitnya sudah ada, tinggal melaksanakan. Protes lagi itu. Nggak ada juga. Sekarang diluncurkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ketuhanan yang berkebudayaan, mencampur laut dan lain-lain mulai dihidupkan lagi. Baca Quran nanti sebentar lagi. Bayangkan kalau baca Quran lagunya lagu daerah coba. Peserta nomor undian 1 dari Sumatera Barat membacakan yang suci Al-Quran, membawakan lagu Barana Ampe. Indah dape sama suku jari orang Barana Ampe dan nanti juo waktu walaili idza saja. Macam mana dia? Jangan ketawa, kan sudah dibuat. Ketuhanan budaya itu sudah dibuat, tinggal sahkan aja. Peserta nama undian 2 dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Cuma aku saya. Peserta nomor undian 3 dari Yogyakarta membawakan lagu Yanding Tawang Menelita. Yanding Tawang ancur Islam di Indonesia. Islam, agama, ketuhanan Esa, tapi berkebudayaan. Mau? Ya. Tolak? Tolak. Gitu hidup ini. Jangan cerita politik, Ustaz. Ini bukan cerita politik. Aku cerita agama yang sedang mau dirusak dengan cara politik. Betul? Betul. Dia paham kita orang Islam ini. Saya mau aja ceramah senang-senang, ketawa-ketawa, cerita saudara. Gak usah cerita gini-gini. Capek saya berdiri, suara saya pun hilang, serang. Tapi nanti di akhirat kita fakta kekang dari api neraka di mulut kami para ustaz. Kenapa kau diam melihat agama dirusak? Kami duluan dimasukkan ke neraka 70 tahun lebih dulu dari penyembah-penyembah berhala. Gak mau kami. Lebih baik kami mati dibunuh daripada kami membiarkan kerusakan yang kami tanggung jawab nanti di akhirat. Paham gue? Paham. Saya udah bilang istri, kalau saya dibunuh kau jangan sedih. Kalau saya menyampaikan kebenaran ini dibunuh, kau jangan sedih. Justru kalau aku mati sakit di rumah sakit, mati di tempat tidur kau sedih. Kalau mati sedang dakwah menyampaikan kebenaran, kau harus gembira. Jangan sedih kau. Bisa saya bayangkan bagaimana besok sholat Jumat di sini. Imamnya pakai baju petro, pakai sarung, pakai baju kesana. Oh ya, kita protes kita ditangkap karena melanggar undang-undang HIP. Bukan dia yang ditangkap, kita yang ditangkap. Sekarang kalau ditangkap belum ada undang-undang, mereka baru membuat undang-undangnya. Ngerti? Ngerti. Mereka bilang, buktinya tertutup mereka ditangkap. Belum ada undang-undangnya. Kalau ada undang-undang ditangkap, ngerti? Ngerti.
Sedangkan kebudayaan aja kalau nggak pakai kebudayaan yang sama ditolak orang. Apalagi wahyu. Agama itu kan wahyu, betul? Betul. Dipakai dengan budaya, mana cocok. Wahyu harus pakai syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Adat itu mesti diperbaiki. Adat harus berseni. Syarat, jangan syarat yang itu kan jadi adat. Udah ratusan tahun kita diajarin nenek moyang kita. Adat itu harus berseni. Syarat mengato adat. Jangan adat mengato syarat memakai. Kau tukar pula agama kami dengan budaya. Alhamdulillah kita orang Minang. Ratusan tahun nenek moyang kita sudah mengatakan pasti syarat pasti kita Allah. Syarat mengato adat. Nggak rusak kita buat. Tapi bagi suku-suku yang lain yang nggak punya itu bagaimana? Suku-suku yang lain yang punya adat mesti di sana itu gimana nasibnya? Sekarang saya tanya, kami ini keras begini ini penting nggak? Hah? Adat saja harus pakai adat yang sama. Kalau adat kebudayaan yang sama dipakai budayanya tidak cocok. Contoh, nyanyi ke kebudayaan, ya kan? Nyanyi Minang itu paling enak kalau pakai cengkok Minang. Setuju? Misalnya di Jawa Seluruh, ini supaya jelas saja, supaya otak kita bisa paham. Nyanyi Minang pakai cengkok Minang. Hujan, jikalau hujan, hati dan ibu takkan masuk kisah nama masuk sepayung kita batu. Enak lagi. Jangan lagu Minang bicara Minang. Kalau lagu Minang bicara apa? Hujan. Kalau nggak dilempar batu. Paham? Paham. Cara agama harus pakai cara agama, betul. Agama harus pakai cara agama. Cara agama dalam Islam disebut syariat cara. Apa lagi adat? Agama mau dipakai adat bisa. Adat pakai adat aja kalau nggak cocok nggak diterima. Betul? Betul. Kok susah kali mereka memahami? Bukan nggak ngerti, memang sengaja mau merusakkan Islam supaya tidak ada lagi Islam yang limitan di Indonesia ini. Islamnya harus Islam yang berkebudayaan saja. Jangan bersyariat Islam. Bahaya sekali sama. Membuat khilafah, musuh Pancasila. Yang buat itu ketua BPIP, Profesor Dr. Yudian namanya. Kalau kita mau jujur, Pancasila itu punya musuh besar. Musuh besar Pancasila adalah agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Cadungan, tetap kedudukan yang ada. Digaji 70 juta duit kita, duit rakyat. Sudah dibilangkan Pancasila itu musuhnya adalah Islam. Terang-terangan di televisi dibilang. Kita protes, kita ditangkap. Dia dipecat. Tetap kepala BPIP. Bagaimana dia mau membina Pancasila kalau begitu? Jalan pikiran otaknya itu. Kan bahaya, Pancasila musuhnya agama Islam. Kalau gitu kita harus pilih salah satu. Kalau agama dengan Pancasila bermusuhan, pilih Pancasila atau pilih agama? Pilih agama berarti menentang negara ditangkap. Pilih Pancasila, buang agama, murtad. Kan kita didudukkan dalam kedudukan yang sangat berbahaya kita ini, betul? Pilih agama di penjara, dibilang kita radikal, melawan Pancasila, buang Pancasila, ambil agama, kita murtad di sisi Allah SWT. Padahal Pancasila tidak pernah bertentangan dengan Quran, betul? Kau mesti diadu domba, sengaja. Profesor nggak mungkin bodoh, betul? Judian itu profesor.
rektor IAIN, Universitas Islam Yogyakarta, bukan orang bodoh ya. Kenapa dia bilang begitu? Sengaja. Nggak pernah minta maaf kok sampai sekarang. Nggak pernah minta maaf sampai sekarang. Di Istana Negara baca Quran itu jawab. Sengaja apa enggak? Sengaja. Kuat jawabnya, sengaja nggak? Sengaja. Dan nggak pernah minta maaf sampai sekarang. Malah mau dibikin undang-undang yang ketuhanan yang berkebudayaan. Nggak ngerti. Sebetulnya kami ini Pak, ini kan menempuh malu ini menjelaskan ini. Betul? Betul. Tapi nggak peduli kami itu. Kalau kami mau kaya sekarang ini jadi penjilat aja. Kaya, betul nggak? Nggak mau kami. Buat apa itu? Buat apa kalian ini menjilat? Menjilat kejahatan ini. Buat apa? Dulu BPJS, tahu BPJS? Kesehatan itu. Di undang-undangnya, undang-undang BPJS, duitnya disimpan di dua bank, bank konvensional dan bank syariah. Dalam kenyataannya semua banknya disimpan di bank riba, tidak satu rupiah disimpan di bank konvensional. Kita tulis di surat, sistemnya tak jelas. Keluar pernyataan Kiai Imam Amin, sistem BPJS haram. Ada rekamannya sebelum jadi wapres. Kita panggil BPJS. Ini BPJS ini apa? Kalau asuransi jelas, asuransi, ya enggak? Asuransi syariat ada. Sistemnya apa? Misalnya kita bayar 100.000 sebulan. 4.000 itu dihitung sebagai tabungan abadi, dana ta'amul tolong menolong. Jadi kalau setahun ini saya bayar 100.000 setahun, saya nggak sakit, maka uangnya dikembalikan sebagian, tapi 4% 4.000 setiap bulan itu nggak bisa diambil dari tabungan nasional dana tolong menolong. Kalau ada yang sakit, kalau diambil dari dana tolong menolong itu sistem asuransi syariah. Kita tanya, ini BPJS asuransi? Bukan. Harus dibuat yang halal. Kalau bukan asuransi apa? Pinjam-peminjam? Bukan. Terus apa? Coba apa? Oh itu iuran nasional tolong menolong untuk menanggulangi sakit ke orang seluruh Indonesia. Itu, iya. Terus kalau terlambat, kok didenda? Kok didenda? Terlambat kok didenda? Sampai sekarang enggak. Akhirnya dibuatlah perjanjian akan membuat asuransi BPJS ini dua sistem asuransi konvensional dan sistem asuransi syariah. Sampai sekarang nggak pernah datang lagi. Nah, sampai sekarang niat untuk membuat jadi syariah. Sekarang saya tanya, BPJS itu akadnya apa? Asuransi, kan? Oh, tolong menolong. Kalau tolong menolong, kenapa terlambat bayar didenda? Mana ada orang tolong menolong didenda? Pak, tolong saya Pak, besok ya. Tiba-tiba besok nggak bisa karena sibuk dibayarnya, ditolongnya saya. 2 hari kemudian denda Pak 5% karena terlambat menolong saya gitu. Begitu. Sampai sekarang nggak jelas. Tiba-tiba keluar pernyataan BPJS itu bagus. Kemarin haram, sekarang bagus. Yang mana yang betul? Terus kita harus diam. Penceramah Ustaz diam. Kita harus menebarkan kesejukan. Sejuk. Kalau mau sejuk masuk dulu kasar. Sama otak-otak menggugur begini. Nggak ngerti kita sekarang. Nggak ngerti. Sekarang seluruh penceramah mau dikasih sertifikat. Kementerian Agama pun yang kasih sertifikat. Dia ada kencing berdiri. Masa Fatihah belum diurusnya. Gimana kan? Semua harus pakai sertifikat Pak. Kalau nggak ada sertifikat dari mana? Nanti
lagi jadi imam khotib Jumat di sini jadi ustaz kalau nggak ada sertifikat, diusir semua yang nggak pakai sertifikat. Udah tua ada yang nggak dapat sertifikat, misalnya saya ada sertifikat, gara-gara ceramah saya menyindir pemerintah, besok sertifikatnya dicabut, tak boleh lagi datang. Mau? Ini cuma untuk menekan orang Islam, pemindahan sertifikat cuma orang Islam. Sebelum dibolehkan dikasih sertifikat, ngomongin dulu sama Menteri Agama. Apa katanya? Terorisme itu, radikalisme itu munculnya dari masjid. Dikirimlah anak-anak yang ganteng-ganteng, bahasanya good looking, penghafal Quran. Dari situlah dimasukkan radikal. Berarti kan radikal di Indonesia itu cuma orang Islam, karena berasal dari masjid. Betul? Jadi penghafal Quran itu jadi terdakwa semua. Calon teroris. Itu yang bilang Menteri, betul? 3-4 bulan sebelumnya ada dosen UI dipasangnya di Twitter anak-anak penghafal Quran itu diambilnya fotonya. Adik-adikku calon teroris. Coba. Adik-adikku calon, memang udah diarahkan ke sana. Masih diam juga? Enggak. Masih diam? Enggak. Maka saya hari tadi malam saya bersyukur sekali. Bapak Insinyur Mulyadi memulangkan rekomendasi dari PDIP. Tak mau dihukum oleh PDIP. Allah, sungguh-sungguh ya Allah. Hari ini saya dapat hiburan besar tentang kakek, kelahiran kakek saya, Minangkabau. Di Aceh satu kursi punya dapat ini. 81 kursi di DPRD dengan DPRD. Satu pun nggak dapat. Di sini pusat nggak dapat, DPRD dapat 3. Mudah-mudahan tahun 2024 satu pun nggak dapat. Amin. 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 Udahlah sampai sini ya. Saya minta maaf. Saya nggak mau ceramah. Hati saya pun sebetulnya nggak enak. Terluka juga saya. Tapi tak ada cara lain. Kalau ada cara lain, saya pilih cara lain. Tak akan dapat saya cara lain. Untuk menjelaskan bahwa kita ini Islam sekarang ini memang mau dihabiskan supaya cuma ibadah-ibadah aja, sholat, zikir, baca Quran, taklim, taklim akbar, silakan. Tapi akbarnya harus ikut aturan negara, karena penceramahnya harus punya sertifikat. Kalau nggak cabut sertifikatnya nggak boleh lagi. Jadi cuma sholat, zikir, puasa, zakat, haji, umrah. Kalau itu penjajah Belanda pun diurusnya kita. Ini masjid berdiri zaman Belanda, Pak. Betul? 1830 berdiri ini. Masuk Belanda dari Sumatera, dari Jambi. Kan Pelapati kan setelah Pradipanegoro. Pradipanegoro habisnya 1830. Berdiri masjid ini masuk penjajah Belanda, dibakar Belanda nggak masjid ini? Dibakarnya nggak? Berarti Belanda membiarkan kalau cuma sholat, zikir, puasa, Quran, naik haji disediakan. Kata Haji Muhammad Nasir, Ketua Masumi Majelis Syura Muslim Indonesia, orang Islam beribadah biarkan. Orang Islam bermuamalah, berniaga, awasi. Jangan sampai kaya betul, bahaya. Nanti nyumbang teroris. Kasih orang kaya orang Cina saja sama orang India. Kan begitu kan? Sekarang kan begitu. Yang kaya itu hampir semua orang Cina, betul? Kalau orang Islam berpolitik, cabut sampai akar-akarnya. Itu yang bilang Haji Muhammad Nasir.
namanya kerajaan Pagaruyung, betul? Kok tiba-tiba udah merdeka nggak boleh kita menjalankan agama kita? Padahal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menjamin. Negara menjamin, pasal 29 Undang-Undang Dasar. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Orang Kristen boleh menjalankan agama Kristen 100%, negara menjamin. Orang Hindu boleh menjalankan syariat agama Hindu 100%, negara menjamin. Sekarang saya tanya orang Islam, bolehkah menjalankan agama Islam 100%? Tidak. Negara menjamin, harusnya boleh, betul. Orang Islam hanya boleh memilih pemimpin yang Islam saja. Itu kan Quran. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'min, selagi masih ada orang Islam. Lain kalau nggak ada orang Islam. Misalnya di NTT calonnya tiga Kristen. Nah, kita pilih yang paling sedikit merugikan Islam. Khawfud darain, usul fikihnya. Tiga-tiga tidak Islam. Pilih yang jahat yang paling kecil. Paham? Kalau tiga-tiganya Islam, berarti tiga-tiganya baik. Paham? Ini pilkada Sumatera Barat. Seluruh calon Islam, berarti seluruh calon gubernur dan wali kota, bupati yang ada di Sumatera Barat, semuanya adalah orang baik. Orang baik. Pilih yang mana? Pilih yang paling baik. Yang paling baik. Betul. Jangan kita orang Islam tak boleh berpihak. Sahabat aja berpihak. Ada yang pihak Muawiyah, ada pihak Sayyidina Ali. Bukan orang bodoh yang memihak Sayyidina Muawiyah. Amr bin As, gubernur Mesir, yang berpihak kepada Sayyidina Ali. Abu Musa al-Ash'ari, penghafal Quran terbaik zaman Rasulullah. Sahabat aja berpihak, betul. Kita berpihak, tidak boleh netral, kita boleh netral. Aku netral. Nah, siap jadi bupati tidak mana. Kok netral? Dua-duanya bagus. Ya kalau dua-duanya bagus, pilih yang lebih bagus. Loh, apanya? Hidupnya bukan program. Nah, lebih banyak menguntungkan agama yang mana? Kan menguntungkan diri pribadi. Maka saya tidak mau jadi tim sukses di mana pun. Dibayar ₹1 bukan. Cuman menyadarkan masyarakat menurut Islam, betul. Kalau dua-duanya Islam, pilih yang lebih baik. Kata orang Minang, kalau ada bisa kalah, buat apa bisa giling? Kalau ada berapa, buat apa orang lain? Betul? Nah, dua-duanya orang apa? Jadi dua-duanya bisa kalah. Ya, kalau dua-duanya bisa kalah, pilih yang masak pohon. Jangan yang di karpet. Paham? Bisa karpet memang kuning, tapi dimakan kepek, isinya kepek. Nenek moyang kita dia udah mengajari. Apalagi Quran dan hadis. Karena apa yang dibilang nenek moyang itu adat yang berseni, syarat berseni. Pertahankan sampai mati, jangan berubah. Siap? Orang Minang sampai kiamat harus adat berseni, syarat berseni kita Allah. Siap? Kalau ada yang mau menukar, kita tukar atau orangnya kita usir? Kita usir. Itulah harus begitu. Udah sampai sini aja nih provokator tadi. Terima kasih banyak. Maafkan saya beri kelebihan. Sampai ini kecapean sebagian sebelah. Tadi ada di dalam rem bakul. Tapi saya lihat yang nyumbang sedikit. Ulang lagi. Semua harus masukkan tangan. Memberi atau tidak memberi, masukkan tangan. Niatkan. Ya Allah, ini aku masukkan 10 juta. Orang tidak ada. Dia dapat pahala 10. Kan dapat sebesar niat. Ya Allah, ini 10 juta ya Allah. Tapi nggak ada. Dapat pahala 10 juta. Ya Allah, ini 100.000, tapi terlalu banyak. Ambil balik kembaliannya. Cukup 100.000, pulang 70. Boleh. Ini 50, pulang 20, boleh. Asal jangan masuk 50, pulang 200.
Paham? Paham. Ayo kita ulang lagi, itu yang akan kita bawa lagi. Mari. Mulai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya